kesibukan teman-teman komunitas itu di saat pagi sampai sore itu memang mereka pada umumnya bekerja. Respon beberapa orang yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa dikatakan pengelolaan, peraturan atau perencanaan. Tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan atau menyelamatkan untuk mengurangi risiko dari ancaman yang ada di wilayah mereka. Sebuah kejadian yang terjadi mungkin secara tiba-tiba, mungkin dari ulah manusia ataupun dari alam itu sendiri. Kejadian yang dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik atau mental. Hal-hal yang bersifat materialistis bisa kita minimalkan dengan meyakinkan mereka bahwa kegiatan ini adalah merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat. Berbasis itu adalah mungkin menurut saya memfokuskan dan berdasarkan. Berbasis adalah dari komunitas. Jadi dari segi pelaksana, kemudian lingkup dan juga hasil yang akan diperoleh itu kembali ke komunitas. Mereka sebetulnya tidak terlalu membutuhkan kita karena dengan kekuatan yang ada mereka sangat bisa memberdayakan diri sendiri. Waktu rumah kucing kebanjiran kita panggil lurahnya, dipoto. Malah kalau nggak salah disorting juga. Tapi nyatanya sampai detik ini juga belum ada penanggulangan. Bagaimana seandainya ada banjir lagi, belum. Betul sih, cuma ngomong aja bantuan, ya kita alahkan aja bakti gitu lah. Yang penting lingkungan yang membantu itu, masyarakat, warga. Komunitas merupakan suatu kumpulan dari orang-orang, dari kelompok masyarakat, dari individu yang tentunya punya sebuah nilai, punya sebuah kekerabatan. Lebih dahulu merekrut beberapa teman kita sendiri yang juga dari NA dan Pemuda untuk kita ajak bersama-sama untuk melaksanakan program ini. Setelah ada beberapa rekan-rekan yang masuk, baru kita susun rencana untuk sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya mereka dibekali dengan keterampilan, terus ilmu dan pengetahuan tentang kebencanaan, sehingga mereka bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk di masa yang akan datang. Sekarang kita harus istilahnya merancang ataupun menyusun siapa-siapa atau yang begini mungkin seperti itu. Kedatangan kami ke sini yaitu tidak lain yaitu hanya ingin minta dukungan dan doa restunya dari ibu-ibu agar program-program yang kami jalankan nantinya bisa berjalan dengan lancar tentunya. Kita kan gambar peta yang belawong, terus daerah-daerah mungkin yang rawan banjir, daerah pinggir sungai, mungkin longsor, mungkin rombo, rawan longsor atau niku. Terus anak-anak itu ben ngertos kondisi lingkungan sekitarnya dan ngertos belangit seperti ini lah. Setelah dia tahu posisi rumah saya di sini, terus ada semacam pengetahuan bahwa kalau di daerah yang pegunungan itu akan terjadi rawan bencana longsor, jadi mengerti apa yang harus dia lakukan ketika mungkin bencana ancaman itu datang seperti itu. Bangunan rumah belum sebagian bangunan rumah sebagian belum memenuhi syarat
standar A. Saya mau menanyakan, kalau yang rukun bambu itu bisa jadi kapasitas dan juga bisa jadi ancaman, karena kalau yang sudah tonggak-tonggak itu malah ini memicu adanya nyamuk. Kita tidak mungkin untuk mengumpulkan masyarakat ke dalam satu wadah, ke dalam satu tempat hanya untuk sosialisasi. Jadi kita berusaha masuk ke mereka melalui perkumpulan-perkumpulan, pengajian-pengajian yang sudah terbentuk sejak awal. Jadi untuk jadwal-jadwalnya kita sesuaikan ke jadwal di masyarakat. Menjadikan forum ini sebagai tempat pembelajaran, sehingga kita masyarakat benar-benar memahami dan siap terhadap bencana. Program yang dilaksanakan jelas. Kegiatan tidak hanya pada satu lapisan, tetapi dengan lapisan lain. Setiap ada kegiatan perlu ada koordinasi dan dari instansi yang terkait dengan program kegiatan. Bila ada bencana lagi, forum jaga bencana harus lebih tanggap apa yang harus dilakukan untuk keperluan korban gempa yang mendesak. Mungkin akan lebih baik jika program SDAC ini bergerak lewat organisasi yang sudah ada di daerah tersebut. Setelah terbentuknya Forum Anak Siaga Bencana, maka disusunlah beberapa agenda kerja atau program FASB dalam mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana terhadap masyarakat. Di antaranya simulasi tentang kebencanaan dan bentuk sosialisasi yang lainnya seperti ke masjid-masjid. Sama orang tua itu saya karena bilang soal dia ayah pembalik kesadaran bersama. Saya lihat orang-orang di sini itu enggak semuanya datang ke masjid, sehingga kami mengadakan kampanye door to door. Setelah melaksanakan hingga direalisasikan dalam remuk warga di masing-masing jemaahnya. Ibu-ibu, hadirin sadayana, sakumaha pantos pada kauninya kurang sadayana rena nadara urang teh. Seueur si bahaya bukituna urang tatang-tatang di ayeuna sedia payung sebelum hujan. Di sana mereka belajar untuk membuat peta daerahnya atau peta perjamaahnya, terus digali potensi apa saja yang ada di sekitar lingkungannya, terus mencari kerentanan apa yang ada di sekitar daerah.